Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Biru Langit 01. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang sistem pernafasan manusia. Ini merupakan part yang ke-8 lanjutan dari part pertama sampai 7 yang videonya saya upload. Sebelum saya melanjutkan membahas materinya, jangan lupa untuk di-subscribe, di-like, di-share, dan dinyalakan loncengnya supaya adik-adik tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Baiklah, langsung saja saya akan membahas materinya. Pada video ini saya akan membahas tentang gangguan pada sistem pernafasan manusia dan upaya untuk mencegah atau menanggulanginya. Gangguan pada sistem pernafasan manusia dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu yang pertama ISPA atau infeksi saluran pernafasan atas atau infeksi pernafasan akut. Yang kedua yaitu infeksi saluran pernafasan bawah. Berikut ini saya akan jelaskan lebih rinci tentang ISPA. ISPA dalam bahasa Inggris disebut Upper Respiratory Tract Infection atau disingkat URI. ISPA merupakan penyakit yang diakibatkan infeksi virus, bakteri atau jamur pada sistem pernafasan bagian atas yang meliputi infeksi pada hidung, sinus, faring, dan laring. Beberapa jenis ISPA antara lain influenza, tonsilitis, faringitis, laringitis, rinitis, dan sinusitis. Selanjutnya saya akan jelaskan lebih rinci tentang infeksi saluran pernafasan bawah. Infeksi saluran pernafasan bawah yang dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah Lower Respiratory Tract Infection atau disingkat LRI. LRI merupakan penyakit yang diakibatkan infeksi virus, bakteri, atau jamur pada sistem pernafasan bagian bawah yang meliputi trakea, bronkus, dan alveolus. Beberapa jenis LRI antara lain pneumonia, asma, tuberkulosis, kanker paru-paru, dan bronkitis. Saya jelaskan satu persatu. Yang pertama, influenza. Penyebabnya yaitu infeksi influenza virus. Gejalanya demam dengan suhu lebih dari 39 derajat Celcius, pilek, bersin-bersin, batuk, sakit kepala, sakit otot, dan rongga hidung terasa gatal. Penularannya, yang pertama, virus keluar dari tubuh seseorang bersamaan dengan batuk dan pilek, kemudian disebarkan melalui udara. Yang kedua, dapat menular ketika seseorang menyentuh permukaan yang terkontaminasi virus, kemudian orang tersebut menyentuh mulut dan mata. Cara agar tidak mudah tertular yaitu yang pertama, menggunakan masker ketika berkendara. Yang kedua, rajin mencuci tangan menggunakan sabun sebelum makan. Ini adalah gambar virus influenza. Yang kedua yaitu tonsilitis. Dalam keadaan normal, tonsil atau amandel berfungsi menyaring virus dan bakteri yang akan masuk ke dalam tubuh bersamaan dengan makanan atau udara.
Tonsilitis adalah infeksi tonsil atau amandel oleh virus dan bakteri. Virus penyebab tonsilitis yaitu adenovirus, rhinovirus, influenza, dan coronavirus. Bakteri penyebab tonsilitis yaitu bakteri Streptococcus. Gejala tonsilitis yaitu sakit tenggorokan, tonsil mengalami peradangan, batuk, sakit kepala, sakit pada bagian leher atau telinga, dan demam. Cara pencegahannya, yang pertama, mencuci tangan setelah dari kamar mandi dan sebelum makan. Yang kedua, tidak berbagi peralatan makan atau peralatan pribadi lainnya. Yang ketiga, menjaga jarak sementara dengan orang yang sakit. Cara pengobatannya, yang pertama, pemberian antibiotik dan obat anti nyeri. Yang kedua, operasi pengangkatan amandel. Ini adalah gambar tonsilitis. Yang ketiga yaitu faringitis. Faringitis adalah infeksi pada faring oleh kuman penyakit seperti virus, bakteri maupun jamur dan dapat pula disebabkan oleh zat kimia yang dapat mengiritasi jaringan pada faring. Virus penyebab faringitis yaitu adenovirus, orthomyxovirus, rhinovirus, dan coronavirus. Bakteri penyebab faringitis yaitu bakteri Streptococcus pyogenes. Gejalanya, nyeri saat menelan makanan. Cara pencegahannya, yang pertama, konsumsi air putih yang cukup. Yang kedua, menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Cara penanganannya, yang pertama, memberi antibiotik dan antifungi untuk membunuh bakteri serta jamur yang menginfeksi faring. Yang kedua, mengonsumsi makanan bergizi agar sistem pertahanan tubuh menjadi lebih kuat. Berikut saya sajikan gambar tentang faringitis. Seperti ini gambarnya. Dan ini keterangannya. Yang A adalah faringitis. Yang B adalah salah satu bakteri penyebab faringitis yaitu Streptococcus pyogenes. Demikian pembahasan dari saya. Semoga bermanfaat. Oh ya, seperti biasa di akhir video saya akan bagikan satu kutipan ayat suci Al-Quran sebagai bentuk dakwah saya sebagai seorang muslim. Buat teman-teman dan adik-adik yang menyukai channel ini, silakan di subscribe, di like, di share supaya video ini bisa bermanfaat ke lebih banyak orang. Kalau ada pertanyaan tentang video ini ada yang belum jelas, silakan pertanyaannya dituliskan di kolom komentar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.